HDS Nigeria dan PGI, dan disesuaikan oleh Departemen Koinonia Majelis Sinode GKI, dan jaminan yang dipakai dari Kidung Jemaat, NKB, dan Kidung KSA. Pemain musik Edsan Ben Diplo, pemandu lagu Andri dan Heranda, operator LCD Gracia Wasis Sebelah. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang ulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya yang berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan selamat datang, saudara-saudari terkasih dalam perhimpunan umat dari berbagai komunitas di seluruh penjuru dunia. Kita berhimpun untuk mengangkat suara kita bersama, bersatu dalam doa dan karya nyata. Tema kita, Aku akan memberi kelegaan kepadamu, datanglah, diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Tema ini merupakan undangan penuh kasih dari Yesus kepada semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh karena itu, marilah kita datang apa adanya. Bawalah segala beban yang menekan hati, agar kita memperoleh kelegaan dan pemberhentian. Liturgi pada hari ini disusun oleh Komisi HDS Nigeria bersama PGI, berdasarkan konteks dan pengalaman perempuan-perempuan Kristen di Nigeria, yang berlandaskan pada Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Perempuan-perempuan Kristen dari Nigeria berseru kepada kita, mengundang kita untuk datang dan menemukan kelegaan bagi jiwa-jiwa kita. Dalam ibadah yang kita rayakan bersama, kiranya kita saling menanggung beban dan memperoleh kekuatan yang diperbaharui dalam kesehatan. Kiranya setiap kita menemukan rasa memiliki di tempat ini, karena kita dipersatukan dalam pelukan kasih Kristus. Mari kita bersama berdiri, kita menyanyi dari NKB nomor 137 ayat 1 dan 2, Adakah berat bukan hidupmu? yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami.
Sandarlah kepadanya dan kita akan menemukan kelegaan. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 359 bait 1 sampai dengan ketiga. Marilah datang kepadaku. Waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa yang kita ucapkan secara litani. Mari datang kepada Yesus, hai kamu yang letih lesu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Allah akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang ditawarkan Yesus. Kuk itu mudah dan bebannya ringan. Belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan beroleh kelegaan. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya Allah yang menanggung segala beban kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Engkau kami hidup, bergerak dan ada. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolonglah kami untuk membuka hati terhadap roh yang Engkau lepaskan kepada kami, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini sepenuhnya. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas amanah GKR diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Dengan perikop Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tabatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman bagi kita untuk hari ini didasarkan pada Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Dalam ibadah minggu pada saat ini Tuhan, kami mengagungkan Engkau lewat nyanyian kami. Kami datang kepadamu dalam doa kami, dan kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu atas kami. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau begitu baik menyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Demikian juga kami meyakini Tuhan tidak membiarkan kami dengan pemahaman kami sendiri, tetapi kuasa Roh yang Kudus memampukan kami, menuntun kami pada pemahaman dan pengertian yang benar dari maksud firman yang diperhadapkan bagi kami saat ini. Oleh karena itu pakai hamba-Mu untuk boleh memberitakannya ya Tuhan. Dan kami memohon kami semua boleh mendengarkan dan memaknainya dengan baik, dan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin.
Karuniakanlah inspirasi dan teladan mereka, dan gerakkanlah kami untuk membangun dunia yang lebih baik. Yesus yang penuh kasih, Engkau menyambut orang-orang yang tertindas dan mengangkat mereka yang terinjak-injak. Lakukanlah kiranya hal yang sama bagi semua yang menderita hari ini di bawah sistem yang menindas. Berikan kami kekuatan untuk terus mempercayai, meskipun beban terasa terlalu berat untuk ditanggung. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyaksikan tangan-Mu bekerja seluruhnya. Engkau membelah laut merah bagi umat. Sekarang belahlah lautan ketidakadilan yang menenggelamkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Berbicaralah kepada hati para pemimpin dimanapun, agar mereka memerintah dengan keadilan dan kasih. Gerakan hati komunitas agar mengubah sikap dan tindakan mereka terhadap semua yang terpinggirkan. Tuhan yang berkasih, dengarlah doa kami. Berikanlah kekuatan bagi yang tertindas, bimbing para pemimpin agar setia, dan gunakan kami menjadi berkat bagi sesama. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan sertalah kami dalam kasih. Tergerak oleh ketakutan para ibu yang setiap hari mengirim anak-anak mereka ke sekolah di tengah ancaman kekerasan. Tuhan Yesus, kuatkan dan hiburkan semua yang menderita karena iman mereka. Berilah mereka keteguhan dan ajar kami untuk tetap setia dan berani dalam setiap tantangan. Roh Kudus, lindungilah mereka yang terusir karena kekerasan. Naungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan tuntun mereka menuju keselamatan serta harapan yang baru. Kami berseru melawan ekstremisme yang menebar ketakutan dan kekerasan menuju perdamaian. Ubah hati para pelaku dan tuntun mereka menuju rekonsiliasi. Allah yang kudus, pemberi kehidupan dan pemelihara segala ciptaan, kami mengucap syukur dan memuji Engkau atas semua orang yang terus melangkah maju, meski berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kemiskinan yang melanda banyak negeri. Anak-anak pergi tidur dalam keadaan lapar. Keluarga-keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Yehova Jireh, Sang Penyedia yang agung, dan kami berseru memohon penyertaan-Mu. Kami mengangkat ke hadapan-Mu semua orang yang hidup dengan pergumulan kesehatan mental, yang sering diperberat oleh kemiskinan, tekanan hidup dan kesulitan sehari-hari. Ketika kondisi ekonomi memburuk dan nilai uang semakin menurun, kami melihat semakin banyak saudari dan saudara kami jatuh dalam keputusasaan. Hiburkanlah mereka yang bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup, dan nyatakanlah bahwa hidup mereka sangat berharga dan tak ternilai di mata-Mu. Kami juga berdoa bersama mereka yang menghadapi berbagai persoalan kesehatan lainnya. Secara khusus kami mengingat beban penyakit
kami memohon pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta pelayanan kesehatan yang memadai. Tidak dapat mempersiapkan masa tua karena kesulitan ekonomi, kami memohon penyertaan dan pemeliharaan serta solusi-solusi yang kreatif dan penuh hikmah. Tuntunlah kami untuk membangun masyarakat yang menghormati, menghargai dan merawat kebijaksanaan serta kebutuhan generasi yang lebih tua. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk datang dengan semua beban yang membebani kami. Ringankan beban ini dan bantu kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Tuhan kami Yesus Kristus, utuslah gerejamu untuk terus mewartakan kabar baik hari Minggu. Diberkatilah mereka yang turut serta melayani Engkau, melewati pemain musik, singer, operator LCD, operator sound system, dan puster gereja. Jemaatmu yang bersyukur atas pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan, diberkatilah mereka dengan limpah kuat dan sehat. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nas pengantar yang terambil dari kitab Mazmur pasal ke-52 ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Tuhan yang setia, mengetahui bahwa rencanamu untuk hidup kami adalah baik, dan janjimu layak kami percayai. Kami membawa persembahan ini diiringi pujian dan ucapan syukur. Kiranya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Amin.
Di setiap percobaan dan duka batinku, Dia bertekad perisaiku tetap. Dari Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan tegak. Dihina oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan hidupku. Bunga baru indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, rohi hidup yang membuatku kenyang. Tetapi kemuliaan nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga baru paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang ibadah ini kita telah diajak untuk memahami beban-beban yang dipikul oleh saudara-saudari kita di Nigeria dan di berbagai belahan dunia. Kita telah berdoa bersama membawa semua pergumulan ini ke hadapan Allah, Sang Pemikul beban sejati. Kini kita tiba pada satu momen yang mengajak kita untuk melangkah ke dalam tindakan yang lahir dari doa. Moto Hari Doa Sedunia adalah doa yang berpengetahuan, tindakan yang dilandasi doa, yang mengingatkan kita bahwa doa tidak berhenti pada kata-kata, tetapi mendorong kita untuk bertindak demi transformasi dunia. Marilah kita menanggapi panggilan ini bersama-sama, meneguhkan komitmen kita untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia yang merindukan pengharapan dan kelegaan. Di mana kita dapat menemukan harapan kita di dunia terbebani. Bagaimana kita menanggapi situasi yang penuh tantangan? Di mana kita menaruh kepercayaan kita di masa-masa yang tidak pasti. Apa yang hendaknya kita lakukan ketika orang-orang di sekitar kita lelah dan berbeban berat? Saat kita maju, apa ajakan kita untuk bertindak? Kiranya kita maju dengan kekuatan Kristus.
Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 580 bait 1 dan 2. Berapa lama kita bernyanyi? Melalui kisah-kisah yang telah kita dengar, kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, menawarkan kekuatan dan harapan, bahkan di masa-masa yang paling sulit. Saat kita meninggalkan tempat ini, marilah kita ingat bahwa Tuhan mengundang kita untuk menjadi rekan kerja dalam mengangkat beban satu sama lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi teman yang mengingatkan orang lain tentang nilai mereka, komunitas yang mendukung yang rentan, suara-suara yang berbicara untuk mereka yang dianiaya, dan tangan yang menawarkan harapan bagi yang berjuang. Marilah kita berkolaborasi dengan Tuhan dalam membawa penghiburan dan keadilan bagi dunia kita. Sebagai tubuh Kristus, kita diberdayakan oleh janji Yesus. Marilah kepadaku kamu semua yang lelah dan memikul beban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepastian ini tidak hanya memberi kita kedamaian, tetapi juga mendorong kita untuk bertindak.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.